Bukan lebah sembarang lebah, lebah bersarang di pokok kayu. Bukan sembah sembarang sembah, sembah disusun jari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa, kaum muslimah, para sahabat, remaja putri di mana saja pun berada. Izinkanlah pertemuan pada kali hari ini kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat hidayah dan inayahnya lah kita dapat kembali bersua pada episod berikut ini dalam keadaan sehat walafiat, maka alhamdulillah hirabbil alamin. Kemudian rasa selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Para pemirsa, kaum muslimah, remaja putri dimanapun saja berada, pada episode kali ini kita masih menyambung kajian kita episode yang lalu, yakni berkenaan dengan perhiasan dan penampilan. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang penampilan perempuan muslimah. Berbicara kita tentang penampilan, itu adalah mungkin identik dengan pembawaan kita perempuan di dalam keseharian kita, baik itu sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang remaja putri, kemudian sebagai apapun kita tentu ada aturan berpenampilan menurut syariat agama. Para pemirsa, remaja putri di mana saja pun berada, oleh karena itulah kita tidak diragukan lagi bahwa mengapa Allah memerintahkan kepada perempuan itu untuk senantiasa berjilbab, menutup aurat agar tertutup perhiasannya. Nah, ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang mesti selaku seorang perempuan mesti kita laksanakan. Maka Allah katakan di dalam surah An-Nur ayat 31 yang dulu kita bahas bahwa pakaian atau yang akan kita pakai itu mesti menutup seluruh tubuh kita kecuali muka dan telapak tangan. Maka oleh karena itulah walaupun mungkin pakaian yang kita pakai ya dianjurkan untuk menutup aurat. Ya, mungkin kemarin kita sudah bahas juga tentang bagaimana pakaian seorang muslimah itu. Tentulah jangan sampai berlebih-lebihan dalam penampilannya. Nah, inilah yang akan kita bahas secara detail pada kajian episode kali ini. Para pemirsa dimanapun saja berada, sekurang-kurangnya di dalam penampilan kita itu ada 7 hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah seorang perempuan itu hendaklah memperhatikan sunnah fitrah atau perintah yang menunjukkan tentang kebersihan perempuan itu sendiri. Seperti memendekkan kuku. Mengapa perempuan tidak boleh berkuku panjang? Kemarin dalam syariatnya kita sudah sampaikan. Kemudian kuku ini harus dipotong minimal sekali dalam sepekan, setiap hari Jumatnya disunnahkan. Kemudian menghilangkan bulu ketiak. Kemudian menghilangkan bulu kemaluan kita. Ini kan sunnah fitrah kita. Kemudian dulu waktu masih kecil atau masih bayi kita ada khitan. Ini adalah salah satu untuk menjaga kebersihan perempuan itu sendiri. Maka ini mesti dijaga dalam rangka berpenampilan eksisnya seorang perempuan, baik di dalam rumah tangganya, baik dalam kehidupan bersama suaminya. Maka ketika dia bersih, ya selalu bersiwak, ya menjaga kebersihan gigi, menjaga kebersihan mulut,
Ya, tentu kalau mulut berbau, tentu suami tidak senang dengan kita. Maka bagaimana cara kita menjaga kebersihan mulut itu? Nah, ini semuanya sudah ada dalam kajian sunnah fitrah kita. Nah, ini mesti menjadi perhatian bagi kita perempuan. Kemudian yang kedua, hukum yang berkaitan dengan rambut perempuan. Nah, di sini berkaitan dengan rambut kita. Nah, perempuan muslimah itu biasanya memelihara rambutnya. Dilarang perempuan itu mencukur habis rambutnya, ya, kecuali mungkin dalam keadaan darurat. Ya, kadang-kadang pun tidak dicukur dia rontok. Seperti ada yang kena tipes, kena kanker, itu kan rambutnya memang rontok semua. Jadi kita pun perempuan, ya maaf, kadang-kadang memang sudah menyerupai kaum laki-laki, tapi itu keadaan darurat. Tidak kita cukur sendiri. Nah, berkenaan dengan mencukur rambut itu, ini tidak dibenarkan. Karena nanti akan menyerupai kaumnya laki-laki. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan rambut juga, adapun jika rambut perempuan itu ingin dipendekkan, ya memang mungkin sekali dalam sebulan atau sekali dalam 3 bulan kita merapikan rambut kita. Ya, kalau seandainya tidak dipotong, tentu nanti akan panjang sekali ya rambut kita. Maka dalam rangka berniat untuk menjaga kebersihan rambut kita, menjaga kebersihan tubuh kita, maka kita juga dibenarkan untuk merapikan atau memendekkan rambut kita. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi para pemirsa, ini perlu juga menjadi perhatian kita. Kemudian yang ketiga, adapun jika memendekkan rambut karena ingin model, apalagi model mengikuti model-model orang kafir, ini tidak dibenarkan. Berarti kita termasuk perempuan fasik. Karena rata-rata model-model rambut orang-orang kafir itu adalah menyerupai kaum laki-laki. Seperti itu diharamkan karena kita dilarangkan tasyabuh, menyerupai laki-laki itu. Apalagi barang siapa yang niru orang kafir, maka dia termasuk dalam golongan tersebut. Maka oleh karena itu, jagalah penampilan rambut kita, jangan sampai menyerupai penampilan rambutnya orang kafir. Kemudian yang selanjutnya, adapun jika memendekkan rambut hanya untuk berpenampilan cantik, baiknya tidak disampai memendekkan rambut karena rambut panjang tadi ya, karena kalau tidak dipotong-potong itu kan nanti akan panjang sekali, tentu agak susah pula mengurusnya. Lalu kita rapikan, kita pendekkan, dan kita memendekkan rambut itu dan mencantikkan rambut itu adalah niatnya untuk penampilan di hadapan suami kita. Nah, ini yang paling penting dalam hati kita. Jadi ingat, wanita itu semakin cantik, semakin menawan dengan rambutnya panjang atau rambutnya yang dirapikan tadi. Maka ketika kita dipandang oleh suami kita maka menyenangkan menurut dia, maka ini harus kita lakukan. Kemudian dilarang bagi perempuan itu mengumpulkan rambut di atas kepalanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan hadis wanita yang diancam kemarin mencium bau surga itu ya. Nah, siapa itu? Orang yang rambutnya di kepalanya seperti punuk unta. Nah, kemarin kita sudah bahas juga sekilas tentang sanggul atau rambut di kepala seperti punuk unta. Seperti rambut itu dikumpul kalau dulu orang namanya disasak ya. Nah, kemudian dia akan tinggi kepalanya. Ini akan mencuri perhatian orang lain. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Kalau sekarang bagaimana, rata-rata sekarang kita berjilbab, berkerudung, tapi di samping berkerudung itu juga dipakai sanggul yang itu tidak dari rambut kita. Nah, ini juga berbahaya, apalagi memakai wig dan segala macamnya. Dan kita tidak tahu itu rambut yang sudah dipotong itu akan menjadi najis. Kalau kita pasangkan kembali seperti konde dan lain-lain sebagainya, itu hukumnya adalah haram, sama dengan memakai cemara. Kemudian dilarang bagi wanita itu menyambung rambut. Nah, ini kemarin kita sudah bahas juga sekilas tentang menyambung rambut. Ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
anak perempuanku sudah sakit tipes. Dan dia besok mau menjadi pengantin. Apakah boleh aku menyambung rambutnya dengan benang atau dengan kain? Maka Rasulullah, Allah melaknat orang-orang perempuan yang menyambung rambutnya. Nah, ini jawaban Rasulullah kepada perempuan yang berniat, yang berkeinginan menyambung rambut putrinya. Wahai pemirsa, kemudian kaum muslimah, remaja putri, marilah kita perhatikan hadis Rasulullah ini tentang larangan menyambung rambut. Jadi pun kalau kita nak pakai anak jilbab, kita mesti carilah sanggulnya itu, jangan sampai sanggul yang buat kepala kita membesar seperti punuk unta. Nah, kemudian juga dilarang bagi wanita mencabut atau menghilangkan alis. Ya, wasimah, memotong alis, ya, mencukur alis. Nah, ini tidak dibenarkan. Kemudian ada lagi sekarang trennya juga mengganti alis dengan tato. Ini saya kadang-kadang melihat perempuan-perempuan yang pada dasarnya sebenarnya cantik. Allah sudah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, tapi justru dicukur alisnya, diganti dengan tato. Akhirnya bentuk tato itu pun menetap, ya. Jadi kayaknya begitu jeleknya kita perempuan yang sudah ditato itu. Kemudian juga bulu mata. Sekarang orang nggak percaya lagi dengan bulu matanya yang ada, karena bulu matanya lurus, tak cantik, tak lentik. Sekarang ada namanya bulu mata anti badai. Bulu mata anti badai ini sekarang sudah ada pula yang ditanam. Jadi sekarang ini kalau kita lihat ada beberapa salon terkemuka, itu menerima paket kecantikan. Apa paket kecantikannya? Di situ ada sulam alis, ada kemudian ada sulam alis, ada tanam bulu mata, kemudian ada sulam bibir. Ini satu paket. Mungkin harganya bertikai sekitar 4 sampai 5 juta atau 10 juta. Nauzubillah, ini yang banyak dipertontonkan oleh kita perempuan. Nah, bagaimana hukum penampilan kita seperti ini? Nah, inilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diharamkan untuk mencium baunya surga. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi jangan sampailah kita berbuat semacam itu, ya, di mana yang disebutkan oleh hadis Rasulullah tadi, bahwa melaknat wanita yang mencukur atau mencukur sendiri alisnya atau minta dicukur, ya. Kemudian ini adalah termasuk perbuatan dosa yang amat besar, apalagi kita mengganti yang telah Allah berikan kepada kita. Maka syukuri sajalah apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian kita juga dilarang mempercantik gigi atau mengikir gigi dengan niat untuk cantik. Ternyata itu tidak dibenarkan juga. Ya, kalau sekarang kan kita ada yang dipakai kawat gigi biar cantik rapi giginya, yang mungkin tadinya keluar sudah masuk ke dalam, ya. Jadi ini juga tidak dibenarkan. Kemudian dilarangkan bagi perempuan itu mentato dirinya. Ya, dulu kalau kita lihat perempuan-perempuan zaman dulu suka mentato tangannya, punggung tangannya, pahanya, dadanya, lehernya, ya. Sekarang kebanyakan tato itu pindah ke alis mata. Ini perlu menjadi pengetahuan bagi kita perempuan. Janganlah pernah kita mentato diri kita sendiri. Kemudian yang kelima yang perlu kita perhatikan itu adalah dibolehkan bagi wanita menggunakan henna. Kalau kita bilang itu apa namanya? Inai, ya, inai, pemerah kuku. Nah, pemerah kuku ini ada yang larut atau yang air masuk ke dalam kulit kuku kita. Tetapi ada yang jenis kutek. Ini yang terbuat dari bahan minyak, ya. Nah, ini kalau kita tempelkan pada kuku kita, memang dia cantik mengkilat. Tapi ini tidak menembus air. Jadi ketika kita berwudu, itu mesti dibersihkan terlebih dahulu. Jadi kalau itu kita pakai untuk sehari-hari kita, ini sangat merepotkan kita. Maka kalau untuk kutek,
Ya, jangankan kutek, cat aja yang melengket pada tubuh kita. Jika kita berwudu itu harus kita bersihkan terlebih dahulu agar air tidak terhalang untuk sampai ke kulit kita. Lalu bagaimana dengan henna atau inai lah ya, inai yang sering kita pakai sehingga kita ingin juga merah kuku kita, apalagi nanti kita pergi pula melihat pengantin berinai. Nampak pula inai itu kita pasangkan, bolehkah? Nah, ini inai yang menyatu dengan kulit kita. Nah, ini boleh kita pakai. Jadi silakan kalau mau memerahkan atau mewarnai kukunya, pakailah inai ya. Kemudian yang keenam, dibolehkan bagi wanita mewarnai rambutnya jikalau sudah beruban. Umpamanya nih ustazah nih gatal rambutnya nih, sudah putih semua. Bolehkah kami cat? Ingat, cat rambut juga akan menghalangi air wudhu sampai ke kulit kepala kita. Maka carilah cat rambut itu yang tadi berbahan inai. Jangan berwarna hitam. Boleh engkau cat berwarna merah, hijau, pelangi kayak gitu ya, terserah. Ingat sehingga nanti cucu kita tak payah lagi menengok pelangi, cukup dia nengok kepala nenek saja. Jadi sudah ada di kepala nenek itu ada hijau, ada merah, ada kuning ya kan. Silakan, tapi tidak boleh berwarna hitam. Dan jikalau tidak atau belum berwarna putih atau belum ada ubat, tidak boleh perempuan itu mengecat rambut. Lalu bagaimana sekarang ini ada yang namanya rambut direbonding, rambutnya dipirangkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita cermati bahwa kajian-kajian ini sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan jangan pernah kamu mengikuti atau memakai cat-cat rambut sebagaimana orang-orang kafir. Yang ketujuh, boleh bagi wanita berhias diri dengan emas. Biasanya kalau perempuan tuh kalau dulu mas kawinnya emas dikasih suaminya itu pasti akan melekat pada jari manisnya. Tapi mungkin hanya sekadar saja. Jangan pula ada niat di hati cincin emas ini membuat kita sombong. Jangan pula ada nanti pakai jam tangan baru kita berniat sombong. Sedikit-sedikit gini-gini kan tangan kita, gini-gini kan tangan kita, agar orang melihat. Ini tidak boleh. Itu ada namanya unsur pamer atau rianya. Ini tidak boleh ya, karena tidak semua orang yang bisa membeli emas ya. Tidak semua orang yang bisa membeli perhiasan. Maka kita juga harus jaga perasaan perempuan-perempuan sahabat kita. Maka sebenarnya secara hukum perempuan itu boleh memakai emas ya. Dibolehkan bagi perempuan dan diharamkan bagi laki-laki. Nah, ini berkenaan dengan penampilan. Ada 7 hal yang perlu menjadi perhatian kita. Lalu bagaimana pula penampilan kita di bidang pakaian? Ini kan kita penampilan pasti nggak sempurna gayanya, nggak sempurna pedenya kalau tidak dilengkapi dengan busana yang indah. Nah, apa batasan-batasan busana yang harus kita pakai bagi seorang perempuan? Yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh dalam surah An-Nur dan Al-Ahzab kemarin yang kita bahas, pakaian perempuan itu harus menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, yang boleh nampak itu hanya wajah, kemudian telapak tangan. Ya, itu saja. Kaki pun harus dipakaikan kaos kaki. Nah, inilah yang kita sebut dengan pakaian sesuai dengan syariat. Tapi pakaiannya juga harus longgar, ya. Kemudian juga tidak memakai pernak-pernik yang menyilaukan mata, gitu ya. Kemudian syarat yang kedua, bukan pakaian untuk berhias diri, tapi niat berpakaian itu adalah untuk menutup aurat kita. Ya, untuk menutup aurat. Ingat, Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 33 ini, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruz seperti orang-orang jahiliyah pertama. Nah, ini maksudnya orang-orang jahiliyah dulu kan kalau berpakaian itu bersengaja dia untuk dipamerkan. Jadi kalau ada kita hari ini pakai baju berniat untuk dinilai orang, untuk dilihat orang, maka ini otomatis berarti kita sudah bertabarruz. Ini perlu kita cermati.
Jadi syarat yang kedua ini, jadi kita berpakaian cukup dengan niat untuk menutup aurat. Ya. Dan jikalau seandainya kami ingin pakai baju yang cantik, baju yang indah dibelikan oleh suami kami pakai untuk di hadapan suami, itu boleh. Ya, mungkin dipakai emasnya 1 kilo, silakan. Bajunya yang pernak-pernik berkilau-kilau pakai. Nah, cuma kebanyakan kita perempuan hari ini kalau di rumah ya pakaiannya macam biasa-biasa aja ya, tapi kalau sudah keluar rumah, wah, apalagi mau pergi ke taklim baru pakai celak ya, mau pergi pesta baru bajunya cantik, kalau depan suami ya bajunya daster aja. Nah, ini mungkin kesalahan selama ini bagi kita perempuan yang mesti kita perbaiki ke depannya. Kemudian syarat yang ketiga, pakaian tersebut tidak tipis. Nah, kita nak pakai baju cantik ya, tapi tak boleh tipis, tak boleh tembus pandang, dan tak boleh menampakkan lekuk tubuh kita. Nah, pakaian muslimah juga harus longgar dan tidak boleh ketat sehingga tidak menggambarkan bentuk-bentuk lekuk tubuhnya. Nah, ini syaratnya yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, tidak memakai wangi-wangian. Nah, saya ingin menyampaikan tentang parfum bagi perempuan. Ya, mungkin kita nih ada yang hobi ya. Kalau rasanya kalau tak pakai parfum atau tidak pakai wangi-wangian, kurang pede gitu ya. Boleh saja kita pakai, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai baunya itu menyengat. Nah, ini yang kemarin dikutuk oleh Rasulullah itu, ya Rasulullah nggak suka kepada perempuan kalau pakai wangiannya 5 meter atau tercium. Jadi pakai yang original. Kemudian kita kita pakai yang sederhana saja, yang baunya tidak terlalu menyengat bagi orang-orang lain yang ketika berada di seputar kita. Nah, ini dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW. Seorang perempuan yang mengenakan wangian lalu melalui sekumpulan para lelaki agar mereka mencium bau harum yang dipakainya, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini ancaman yang luar biasa bagi kita perempuan yang mesti kita pahami. Jangan terlalu kita mengambil perhatiannya kaum laki-laki dengan wangi-wangian kita. Kaum muslimah berserta remaja putri dan para sahabat dimanapun saja berada, baiklah, kecantikan wanita itu seharusnya hanya untuk suami kita ya, atau ya hanya boleh bercantik di rumahnya saja, bukan diobrolkan untuk di luar rumah. Nah, karena setiap perempuan itu mesti menyenangkan hati suaminya, dipuji dan disayangi oleh para suaminya. Nah, ini kan Rasulullah katakan, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintah, dan tidak menyelisihkan suaminya pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Jadi kunci pertama seorang istri solehah itu adalah apabila dipandang menyenangkan hati suami, apabila diperintah dia taat kepada suami. Ini berkenaan nanti dengan kepatuhan kepada suami, kita akan khusus bahas pada bab atau episode tersendiri. Kaum muslimah ya dimanapun saja berada. Kemudian syarat penampilan kita yang kelima itu tidak boleh menyerupai penampilan atau pakaian yang kita pakai itu dengan pakaian penampilan orang non-muslim. Ya, kita lihat ya, seperti pakaian pendek, ya, terbuka aurat, ya, pakaian yang mungkin tipis, ada lagi di dalamnya ketat, kemudian nanti dipakai di luarnya seperti terbang-terbang ya, ada sayap-sayapnya. Ini sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam, karena ini kita meniru-niru pakaian orang-orang non-muslim ya. Kemudian syarat yang keenam, bukan pakaian untuk tampil beda atau mencari popularitas, sehingga ya, itu yang kita sebut dengan pakaian syuhrah ya. Jadi
Rasulullah kala itu ada seorang sahabat diberikan pakaian syuhrah ini, lalu pakaian syuhrah itu dikasihkan atau dipakaikan kepada istrinya. Lalu Rasulullah menyapa, mengapa tidak dikau suruh istrimu memakai kain selapis lagi atau menimpa pakaian syuhrah itu. Nah, ini kan menjelaskan bahwa pakaian ini adalah pakaian yang membuat orang menjadi perhatian kepada kita. Sehingga nanti kita ingin merasa dipuji. Jadi kita pakai lalu orang bertepuk-tepuk tangan, ya. Pakainya bagus, tampilannya beda. Ini sehingga nanti populer, apalagi sekarang sedikit-sedikit diviralkan. Ini pakaian yang tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Kemudian selanjutnya adalah syarat yang ketujuh, pakaian atau penampilan itu terbebas dari salib. Ya. Jadi kaum muslimah, remaja putri, dalam memilih busana ternyata kita harus banyak berhati-hati. Apalagi sekarang kita kan tidak tahu, ya, keadaan, situasi dan kondisi. Ya, mungkin saja ada ketidaksenangan dari kaum-kaum saudara kita, ya, yang mungkin menganggap hal itu sepele, tapi menurut akidah kita itu harus menjadi perhatian. Kemarin kita melihat ada baju yang berlambang salib, ya, ada selendang yang dikasih bahan salib, kemudian juga dulu ada bros, ya, yang terbuat dari bentuk salib, ya. Jadi ini perlu menjadi perhatian bagi kita ketika kita nanti di dalam berpakaian atau memilih pakaian, ya. Mungkin kita seleksilah mulai dari gambarnya, mulai dari bentuknya, karena itu nanti akan berakibat fatal dalam secara tauhid bagi kita. Kemudian syarat yang kedelapan, pakaian tersebut tidak terdapat gambar makhluk yang bernyawa. Ini mungkin kita yang hobi pakaian-pakaian yang mengidolakan seseorang, ya. Sebenarnya itu tidak dibenarkan, ya. Makanya mungkin yang kita buat gambar kartun, ya. Ya, kalau baju anak-anak sering kita pakai, ya, baju-baju yang berkarakter. Ini mungkin dibolehkan, tapi dia berbentuk gambar, tapi jangan gambar manusia atau binatang-binatang yang lengkap, ya. Mungkin ada kepalanya saja, ya. Begitu kita harus memperhatikan ini. Ini dijelaskan oleh dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumahku, lalu di sana ada kain yang tertutup gambar makhluk bernyawa yang memiliki ruh. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, wajah beliau langsung berubah dan menyobeknya. Setelah itu beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Inna asaddan nas azaban yaumal qiyamah allazina yusabbahuna bi khalqillah. Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah yang menyerupakan ciptaan Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi marilah kita berhati-hati, ya, termasuk tadi dalam memilih pakaian yang akan kita pakai dalam penampilan sehari-hari kita. Selanjutnya, syarat yang ke-9, pakaian tersebut berasal dari bahan yang suci dan halal. Nanti kita memakai tas, tapi tasnya dari kulit babi, ya. Sekarang aja kan kita sudah sering ditipu oleh orang-orang kafir. Suruh kita beli pemutih wajah, ternyata pemutih wajah terbuat dari plasenta babi. Kemudian kita disuruh membeli baju, bagi laki-laki dia boleh suruh ikat pinggang, tapi dari bahan-bahan yang tidak halal, yang tidak suci, ya, yang tidak didapatkan dengan secara halal. Ini tidak dibenarkan. Syarat yang ke-10, pakaian tersebut bukan pakaian kesombongan. Ya. Jangan dengan pakaian tahta, kasta, kekuasaan dan segala macam yang membuat seorang itu dengan berpenampilan sombong.
sebesar biji sawi saja ada kesombongan, Allah haramkan kita mencium bau surganya. Nah, syarat ke-11 adalah pakaian tersebut bukan pakaian pemborosan. Nah, ini ada pula kita ini orangnya suka berpakaian yang berlebih-lebihan. Nah, kemarin kita ada sampaikan juga, perempuan ini memakai gaun tapi panjang, walaupun Rasulullah katakan suruh menutup aurat kita ya, tapi jangan sampai berlebih-lebihan, itu juga akan membahayakan diri kita sendiri. Nah, kemudian syarat yang ke-12, bukan pakaian yang mencocoki pakaian ahli bid'ah, ahli sesat, seperti mengharuskan pakaian hitam. Nah, kalau kita pergi mendapat musibah harus pakai hitam, itu tidak ada sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah ya. Nah, ini saya lihat di beberapa tempat, beberapa kaum asal ada orang meninggal hitam semuanya, disengajakan pula mengganti baju dulu, pulang ke rumah dengan baju hitam baru pergi takziah. Nah, jadi ini perlu kita cermati bahwa ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Jadi berpenampilanlah apa adanya, jangan terlalu mengada-ngada. Nah, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini semoga para wanita muslimah membaca atau mendengarkan tausiah ini, mari kita perbaiki mulai dari perhiasan, penampilan, berpakaian kita sesuai dengan syariat agama Islam. Para pemirsa kaum muslimah remaja putri dimanapun saja berada, demikianlah kajian fikih wanita kita pada siang yang berbahagia ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Akhir kalam, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Asal sembilu darilah bulu, bila dianyam jadi tempian. Kembali saya menyusun jadi 10. Khilaf dan salah mohon dimaafkan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.